Ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh PD Perjuangan. Begitu Ibu Mega mengambil keputusan, dilakukan konsolidasi internal. Ini speednya 3, dengan relawan, dengan para tokoh. Kemudian setelah calon wakil presiden diputuskan, itu speednya 4. Nah, dan kemudian pada putaran terakhir, 4 bulan terakhir, itu speed 5 untuk bergerak maksimum. Karena calon presiden dan calon wakil presiden kan didaftarkan KPU pada bulan Oktober. Nah, sehingga setelah didaftarkan itulah speed 5 langsung, maka dilakukan pematangan sejak saat ini. Dan hasilnya luar biasa. Pak Ganjar baru 44 hari dideklarasikan, sudah memberikan suatu dampak rebound yang sangat kuat, elektoralnya meroket dibandingkan dengan mereka yang sudah dideklarasikan 9 bulan ataupun 7 bulan sebelumnya. Dan ini tanpa dukungan rakyat tidak akan terjadi. Pak Hasto bilang, Pak tadi Bapak bilang ada kesatuan Jokowi sama ini bikin bakal calon lain iri. Siapa sih Pak bakal calon lain? Itu pantun, ada yang WA ke saya, bacain pantun, ya saya bacakan kan, itu ekspresi. Ada dari anggota partai yang memang jago berpantun, ya saya bacakan. Realitanya ada yang iri gak Pak? Bu Mega katanya cetak Pak itu. Ya, jadi ya memang ini kan politik yang seharusnya wataknya adalah demokrasi Pancasila, membangun peradaban, musyawarah gotong royong, dan kita isi dengan narasi, visi misi dari capres dan cawapres serta visi misi partai politik. Tetapi yang terjadi kan suasana yang liberal, kapitalistik. Nah, sehingga ada upaya-upaya yang sepertinya memisahkan partai dengan relawan, antara Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Presiden Jokowi sepertinya tidak kompak, padahal satu kesatuan nafas. Bahkan Mas Gibran, kemudian di dalam dialog yang kami lakukan juga sangat tegas bahwa kita akan bersama-sama untuk memberikan dukungan. Tetapi Pak Jokowi apapun, beliau kan sosok presiden yang harus memastikan agar pemilu dapat berlangsung secara demokratis. Presiden dan kepala negara itu kan harus posisinya sangat tegas bagi kepentingan bangsa dan negara. Ini yang menjadi tanggung jawab dari Bapak Presiden Jokowi. Sedangkan bagaimana pemenangan dari Pak Ganjar Pranowo, ya partai politik yang mengusung bersama dengan tokoh masyarakat, bersama dengan relawan, kita semua bergerak. Mas Ganjar, Mas Bobi juga sudah menyatakan karena sebagai bagian dari keluarga besar PD Perjuangan untuk bersedia menjadi jurkam. Mas Hasto tadi dalam pidato Mas Hasto juga menyebut bahwa PDIP sudah bertemu dengan Partai Golkar. Nah, kita kan belum tahu nih Mas, kapan ya itu pertemuan itu dilakukan dan seberapa persen nih PDIP yakin bahwa PAN akan merapat ke PDIP mendukung Mas Ganjar ya Mas? Ketika bertemu dengan Pak Zulkifli Hasan, kemudian Pak Mardiono, Ketua Umum P3, di sini kan juga beliau menjelaskan tentang posisinya dengan koalisi Indonesia Bersatu. Nah, sehingga tentu saja secara etis kami juga harus membangun komunikasi politik yang baik. Saya sudah bertemu dengan para petinggi Golkar, sudah melakukan komunikasi politik. Terlebih Mbak Puan selaku Ketua DPR RI, beliau juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan khusus. Ini dialog-dialog yang intens, dan Golkar kan sebentar lagi akan mengadakan rapat kerja nasionalnya, PDI juga. Sehingga inilah yang kemudian setelah Rakernas ini akan juga dilakukan komunikasi yang semakin intens. Pak, terakhir Pak, berarti narasi salah ya Pak ya, ketika media asing mengatakan bahwa ada keretakan itu, narasi salah berarti media asing Pak? Kalau media itu kan berdasarkan narsum, tapi narsumnya ini kan tidak disebut namanya, sehingga narsum yang tidak disebut namanya ini kan punya suatu kepentingan politik tertentu. Nah, pasti itu dari orang per orang yang memang punya kepentingan politik tersendiri, tetapi di dalam praktek ya selama ini hubungannya sangat baik. Bahkan Presiden Jokowi berulang kali mengatakan hubungan saya dengan Ibu Mega ini sudah seperti seorang ibu dan anak.